Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Afani Nur Atifah dengan NIM 221147004 dari kelas Informatika 3 Universitas Amikum Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar dari Linux. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu aplikasi VM VirtualBox-nya. Lalu di sini kita klik Start. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan password yang kemarin kita buat. Lalu enter. Lalu kita klik application. Terus kita cari terminal. Nah. Yang pertama ada ID. Pada perintah ID ini dapat memberikan informasi tentang pengguna yang diberikan atau pengguna yang saat ini masuk di aplikasi ini. Lalu ada get. Sesuai namanya, perintah get pada Linux yaitu memberi perintah yang berguna untuk menyampaikan atau menetapkan tanggal di sistem. Perintah ini paling sering digunakan untuk print tanggal dan waktu dalam format yang berbeda dan menghitung tanggal baik di masa lalu maupun di masa depan. Lalu ada call. Nah, call ini dapat menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun saat ini. Lalu ada call in Y. Nah, hampir sama dengan call yang sebelumnya, hanya saja pada perintah ini hanya menampilkan tahun dan tanggal secara keseluruhan dalam satu tahun. Perintah ini bisa kita gunakan untuk melihat kalender di masa lalu, masa sekarang, maupun di masa depan. Lalu, jika kita ingin melihat nama komputer, lalu di sini ada hostname. Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat kita gunakan jika ingin melihat nama komputer yang unik pada satu komputer dalam suatu jaringan. Lalu ada uname. Uname adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Lalu ada uname min a. Nah, uname min a ini adalah sebuah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Namun, perintah ini lebih spesifik dibandingkan dengan uname. Lalu ada W adalah utilitas baris perintah yang menampilkan informasi tentang user yang saat ini masuk dan apa yang dilakukan setiap user. Lalu ada who. Pada perintah who, pada Linux memungkinkan kita menampilkan pengguna yang saat ini masuk ke dalam sistem operasi Unix atau Linux kita. Setiap kali pengguna
perlu mengetahui tentang beberapa banyak pengguna yang menggunakan atau masuk ke sistem operasi berbasis Linux tertentu. Dia dapat menggunakan perintah who untuk mendapatkan informasi tersebut. Lalu ada whoami. Nah, perintah ini dapat digunakan untuk melihat user yang sedang login pada saat ini. Lalu di sini ada main ls. Main adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan halaman manual atau dokumentasi dari sebuah perintah. Dengan menggunakan perintah main, kamu bisa melihat panduan atau fungsi dari sebuah perintah. Perintah ls berfungsi untuk menampilkan isi dari sebuah folder dengan menggunakan command line interface. Sini ada main. Nah, sama seperti yang dia. Main adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan halaman manual atau dokumentasi dari sebuah perintah. Dengan menggunakan perintah main, kamu bisa melihat panduan atau fungsi dari sebuah perintah. Lalu di sini ada clear. Perintah ini berfungsi untuk menghapus atau membersihkan layar. Atau juga kita bisa ketikkan alt plus L. Di sini ada propose that. Propose that adalah sebuah perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci hari atau date. Lalu di sini ada propose mail. Nah, propose mail ini perintahnya yaitu deskripsinya menggunakan kata kunci mail. Ada propose telnet. Propose telnet adalah perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci telnet. Sama. Lalu ada what's yaitu menampilkan manual atau deskripsi dari perintah that. Di sini ada ls. ls ini berfungsi untuk melihat isi file dari direktori aktif. Di sini ada ls. ls-s ini dapat melihat semua file lengkap yang ada di dalam komputer. Lalu ini ada ls-a. ls-a ini dapat menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi. Ada ls-f. Nah, ls-f ini dapat menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting.
ls/usr. Nah, ini dapat menampilkan isi dari direktori usr. Nah, lalu ada file. Nah, file ya dapat melihat tipe file. Lalu ada apa lagi ya? Cat dulu. Cat fl. Cat fl. Cat fl ini dapat menampilkan isi dari file fl secara keseluruhan. Lalu ada more fl. More fl itu dapat menampilkan isi dari file fl bersatu layar penuh. Lalu di sini ada cd backup. Ini tuh dapat masuk ke direktori backup. Oh, di sini ada rmfl ini berfungsi untuk menghapus file fl. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.